Oke, hari ini kita akan berbicara soal persiapan rapat pendeta GKPA yang ke-59. Nah, sebelum kita mulai perbincangan kita hari ini, baiklah kita bersatu dalam doa dulu. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur boleh bertemu secara virtual dengan seluruh calon pendeta GKPA dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan rapat pendeta GKPA ke-59. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini kepada Tuhan dan berilah kami hikmat untuk berbincang dengan baik, untuk memikirkan kesuksesan pelaksanaan rapat ini dengan baik. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik, tanggal 3 sampai 4 mulai besok kita akan melaksanakan rapat pendeta ke-59 secara virtual untuk pertama kali. Nah, artinya rapat ini merupakan rapat yang pertama kali kita laksanakan secara virtual. Tentu ada banyak hal yang harus kita persiapkan, baik secara teknis atau baik secara substansi. Nah, kalian mungkin sudah menerima surat tentang pelaksanaan ini. Jadwalnya kalian juga sudah terima jadwal? Belum? Belum, Mamang. Belum. Oke, kalau belum, Mamang. Kalau belum, saya kirimkan sebentar supaya kita lihat bersama jadwalnya. Sebentar ya, biar saya kirimkan dulu. Nanti berdasarkan jadwal inilah kita akan menyusun tugas kita hari ini. Sebentar. Kalau ada kita 5 orang, maka nanti tugas ini akan kita bagi 5. Tapi secara jelas ya, bukan berarti kalau kalian tulis, sudah saya kirim ya, kalian datang ke kantor pusat, bukan. Kita tetap secara virtual di tempat kita masing-masing. Jadi tidak akan datang ke kantor pusat, tetap di tempat kita masing-masing melaksanakan tugas sebagai notulensi. Nah, sudah diterima ya? Atau saya share dulu di sini? Sudah, Mang. Nah, sudah kelihatan? Ya, sudah, Mang. Ya. Nah, di sini rapat kita buka sekitar pukul 9. Pada pembukaan ini jam 9. Nah, jadi mulai sejak jam 9 kita sudah mulai mencatat notulensi atau semua proses dari perjalanan rapat pendeta. Nah, nanti juga saya akan kirim contoh notulensi tahun yang lalu itu diikuti. Tahun yang lalu saya juga tetap kecewa ya, belum ada sebenarnya notulensi yang mantap saya terima, tetap saya kecewa karena notulensi itu tidak sesuai yang saya harapkan. Nah, contoh ya, saya kirimkan dulu ke kita notulensi tahun yang lalu untuk diikuti nanti. Sehingga nanti itulah modul dan cara kalian menulis laporan notulensi, baik rumusan keputusan, itu guideline-nya. Artinya dengan mengikuti itu saja pun sebenarnya sudah bisa. Tetapi di tahun yang lalu, apa yang saya kirimkan ke kalian seperti hari ini juga tetap tidak dilaksanakan dengan baik. Itu makanya saya banyak lagi mengulang mengerjakan apa yang kalian kirimkan ke saya. Nah, ini saya kirimkan contoh notulen. Ini notulen yang tahun yang lalu. Dan notulen ini tidak begitu banyak saya perbaiki, karena yang bagi saya sebenarnya yang penting ialah soal rumusan.
Nah, di rumusan ini, sebentar ya. Wah, ini. Ini yang sangat penting sebenarnya untuk kita kerjakan. Sebentar. Notulen. Iya, salam. Ya, keras di. Salam. Oh, Nah, ini jadi di notulen ini saja kalian ikuti nanti rawat pendeta ini itu sudah apa namanya bisa dihasilkan dengan baik. Nah, saya ambil contoh ya, karena ini saya share sama kita bagaimana notulensi tahun yang lalu. Ini ya notulen, tunggu saya share ke kita. Sebentar, saya share. Nah, ini saja diikuti. Nanti akan saya kirimkan ke kalian notulensinya ini, formatnya itu saja diikuti. Misalnya hari pertama ibadah pembukaan. Nah, ibadah pembukaan ini mulai dari sini kalian sudah mulai rekam. Ini aja diikuti. Rapat majelis pendeta ini kan ke 59. Nanti kalian ganti ke 59, dimulai pukul 8, dipimpin oleh pendeta Ramli Hutapea dengan teks. Baru kalian buatlah ringkasan dari apa namanya khotbahnya. Sekarang kan sudah bisa kalian dengar nanti sambil via Zoom, kalian ketik langsung apa inti khotbahnya. Baru usai pemberitaan firman Tuhan ini setelah ikuti aja nih, ikuti aja semua. Ini aja kalian ikuti. Nah, baru sesi pembukaan, pembacaan daftar hadir oleh ini sekian yang hadir, sekian yang hadir. Ini sudah ada semua. Nah, nanti ini aja diikuti sampai habis nanti. Kalau kalian ikuti saja ini, notulensi itu sudah bisa berjalan dengan baik. Tapi tahun yang lalu notulensi itu banyak kali yang apa namanya, yang saya perbaiki semua. Tidak begitu pas seperti yang kita harapkan. Nah, ini saja kalian ikuti sampai akhir. Minggu tahun yang lalu sampai ibadah penutupan pun kalian tidak catat. Ini tahun yang lalu ini. Notulensi tahun yang lalu. Ini. Dan ini pun akhirnya saya kerjakan. Karena kalian buat di sini yang berkhotbah pendeta siapa ini? Padahal yang berkhotbah tahun yang lalu itu pendeta Bintang. Nah, di notulen yang sampai ke saya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, akhirnya saya kerja lagi. Nah, ini kan kalian buat ini misalnya pendeta Jesu Tumeang dan AHJ Sibarani yang khotbah. Padahal di situ yang khotbah waktu itu Bintang Lubis. Nah, ini tahun yang lalu ini, notulen tahun yang lalu yang saya buka ini. Ini saya kerja keras ini lagi mengerjakannya. Ini kan notulen tahun yang lalu kan, 2019 kan. Ini kan pekerjaan kalian. Nah, pekerjaan kalian, tapi hasilnya ini akhirnya saya kerja memperbaiki di dalam apa namanya rumusan keputusannya. Jadi saya dari notulensi inilah saya ambil dan saya lihat rumusan keputusan itu. Itu tugas yang pertama yang harus kalian kerjakan nanti. Ini aja diikuti. Nanti konsep akhirnya saya akan berikan. Ini contoh. Nanti akan saya berikan contoh yang akan kalian ikuti. Ini jangan karena ini notulensi rapat 59, 58. Nanti akan saya kirim konsep notulensi rapat 59. Itu nanti diikuti. Ini yang pertama tugas kalian membuat notulensi. Kemudian tugas yang kedua ialah membuat rumusan keputusan. Nah, ini rumusan keputusan. Saya share ya. Ini rumusan keputusan.
Nah, rumusan keputusan ini hampir sama dengan notulensi, tapi ini kumpulan keputusan. Nah, ini saja nanti kalian ikuti, maka kalian sudah selesai. Jadi satu orang nanti fokus dia mendengar keputusan. Nah, tapi ini kan coba kalian lihat nanti apa namanya hasil kalian. Ini belum saya olah ini. Yang saya olah nanti sudah saya kirim ke teman-teman pendeta semua. Nah, kalau saya ikuti ini kadang kan apa namanya sakit kepala, tidak ada konsisten. Misalnya ini keputusan, kan? Baru nanti di sini coba lah ini tidak ada jarak antara ini ke sini. Kemudian ini berjarak. Lalu ini ada yang di bold. Padahal tidak perlu itu di bold. Ini kan ini rumusan keputusan. Di sini rumusan keputusan huruf apa namanya kapital semua. Baru di bold. Jadi kita nggak bagus membacanya pun nggak bagus. Tidak tertarik gitu. Ini rumusan keputusan laporan ini kan nggak tertarik dia. Tata letaknya nggak tertarik melihatnya. Ini rumusan. Jadi makanya nanti ikuti kalianlah apa yang sudah saya beri formatnya. Formatnya itu aja kalian ikuti. Nah ini misalnya apa ini sesi perkembangan teologi yang disampaikan oleh Sekretaris Rapat Pendeta. Ini nggak ngerti kita membaca ini. Nggak punya aturan apa namanya tata letaknya. Baru rumusan keputusannya pun begini. Ini yang asli yang kalian kirim ke saya. Ini. Tengoklah ini rumusan keputusan tapi ada lagi apa kayak notulen ini, kayak notulen. Pendeta ini semua. Baru penutupan. Ini. Nah, jadi saya kerja keras. Hasilnya ini yang kalian kasih ke saya, ini saya buat seperti ini. Makanya saya kerja keras lagi. Setelah apa yang kalian buat itu, saya tunjukkan ya, yang akhirnya saya kerjakan. Supaya nanti kalian bisa melihat kerja kalian dengan hasil akhir yang kita harapkan. Nah, yang kita harapkan ialah seperti ini. Ini sudah saya rubah dengan tata letak yang baru. Ini kan sudah mata kita pun melihat sudah lebih enak. Jangan membaca isinya dulu, melihat tata letaknya saja pun sudah enak dia. Orang pun menerima rumusan seperti ini enak membacanya. Karena dia melihat kronologi, sistematika dari tulisan itu. Nah, sehingga nanti orang yang membaca senang membacanya. Wah, keputusan ini bagus sekali gitu. Nah, ini contoh yang sudah saya perbaiki. Jadi ikuti saja nanti pola-polanya ini. Nah, apalagi ini virtual. Nah, kalau saya katakan di surat itu, 1 minggu sudah harus saya terima. Kalau faktual, 1 hari saya terima kan. Karena kita tidak bertemu lagi. Tapi ini karena daring, saya beri kesempatan 1 minggu bagi kalian untuk memperbaikinya nanti setelah rapat pendeta. Besok kita mulai rapat pendeta sampai Rabu. Berarti mulai Kamis sampai Kamis depan itu sudah kalian kerjakan dan harus diberikan ke saya. Supaya bisa langsung kita kirimkan rumusan keputusan ini kepada seluruh pendeta untuk dikerjakan pada program kerja 2021. Tapi kalian waktu itu memberikannya lama, akhirnya ini kan lama kita kirim ke Amanginang pendeta. Lalu mereka tidak mengetahui apa keputusan rapat pendeta yang harus dikerjakan di resort. Nah, ini sangat penting kita kerjakan karena ini menyangkut program kerja Amang pendeta di lapangan. Jadi pekerjaan kalian ini menentukan juga perjalanan organisasi kita. Nah, jadi makanya jangan main-main dengan notulen ini. Nah, itu yang pertama. Tugas yang kedua. Berarti tugas yang pertama tadi notulen, tugas yang kedua rumusan keputusan. Nah, tugas yang ketiga sebenarnya adalah rekaman, seperti yang saya berikan tahun yang lalu. Tapi kali ini kalian tidak perlu lagi merekam, karena nanti pertemuan kita telah direkam oleh kantor pusat. Karena ini kan Zoom. Sama seperti hari ini saya rekam ini supaya ada pertinggal bagi kita. Nanti
supaya kalian bisa ingat lagi apa tugas kalian. Nanti saya kirim ke grup kita ini apa rekaman ini, rekaman video ini, supaya bisa kalian tonton lagi apa tugas-tugas yang harus kalian siapkan. Ini yang kedua. Jadi dari 3 tugas yang sebenarnya jadi 2 sekarang tugasnya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, kalau di kantor pusat kalian kan ribet. Kalian harus satu orang memberikan mic, satu orang mengatur ke sana, ada yang ke bawah dan ke atas. Kan repot kalian aturin kan? Sekarang enggak, enak. Kalian hanya di depan laptop atau di depan handphone bisa kerja. Langsung kerja. Nah, apa yang dikatakan orang bisa kalian kerjakan. Kalau kalian misalnya tidak ingat pembicaraan mereka, bisa direkam. Kalau pas sesi kalian. Lalu habis sesi langsung dengar, ketik lagi. Nah, supaya mendekati lebih asli kebenaran dokumen kita. Nah, itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita kembali ke ke jadwal tadi. Nah, di jadwal itu nanti kita akan membagi kalian tugas-tugas kalian dalam rangka merekam ya. Nah, ini jadwal. Ada 13 sesi. Nah, saya katakan tadi mulai dari ibadah pembukaan yang dipimpin oleh Amang Pendeta Ramli Hutapea, kalian sudah kerja. Mulai mencatat proceeding dari rapat ini. Lalu kata-kata sambutan dari pucuk pimpinan, ketua rapat pendeta, itu sudah harus direkam. Sehingga nanti semuanya kita mendengar dalam notulensi itu. Jadi notulensi itu merekam semua peristiwa. Itu namanya proceeding. Nah, lalu sekaligus akan ada dari kalian kita tentukan nanti siapa yang akan membuat rumusan keputusan. Misalnya apa di sini nanti rumusan keputusan. Kalau di ibadah pembukaan tidak ada rumusan keputusan. Di kata-kata sambutan pun tidak ada rumusan keputusan. Tapi ketika masuk sesi, nah mulailah ini berbicara soal rumusan keputusan. Nah, misalnya di sini pembacaan daftar hadir, pengesahan rapat, pengesahan jadwal rapat, pengesahan materi rapat, itu akan mengambil rumusan keputusan. Rapat majelis pendeta menyetujui atau menyatakan pertemuan rapat ini quorum, itu keputusan. 1. Baru rapat majelis pendeta mengesahkan, menerima pengesahan rapat pendeta, itu keputusan 2. Rapat majelis pendeta mengesahkan jadwal, rumusan ketiga. Rapat majelis pendeta mengesahkan materi rapat, itu rumusan keempat. Itu sudah harus kalian tentukan menjadi sebuah rumusan keputusan. Karena setiap sesi pasti ada keputusan. Nah, baru sesi 2. Ini review keputusan rapat majelis pendeta ke-58. Ketika ini sudah dipresentasikan, lalu diambil keputusan, maka rumusan keputusan ialah rapat majelis pendeta GKPA ke-59 menerima review keputusan, rumusan keputusan rapat majelis pendeta ke-58. Kalau ada perbaikan, dengan perbaikan. Nah, catat kalianlah perbaikan itu. Kalimat ini, begitu. Nah, ini nantinya. Baru pokok-pokok pikiran pucuk pimpinan. Nah, jadi kalau di notulen nanti direkam semua, tapi kalau di rumusan keputusan cukup disampaikan, pucuk pimpinan menyampaikan rumusan pokok-pokok pikiran seperti yang terlampir di notulen. Jadi tidak perlu kalian catat lagi di situ apa yang disebut dengan rumusan pucuk pimpinan. Nah, tetapi apa saja yang disampaikannya, pokok-pokok pikirannya sampaikan kalian, misalnya 1, 2, 3, 4 dicatat apa dalam rumusan itu. Baru apa keputusan? Nah, setelah rapat majelis pendeta bersidang, maka rapat majelis pendeta mengambil keputusan dalam sesi ini. 1, nah 2, 3 gitu. Jadi jelas dia setiap sesi ada rumusan keputusan. Nah, demikian nanti sampai terakhir. Terakhir kan ini ibadah penutup. Ibadah penutup ini pun harus direkam. Baik kata sambutannya oleh KRP dan pucuk pimpinan dan oleh ibadah penutupan oleh Inang Pendeta Rosanna Pasaribu. Artinya dari awal sampai akhir direkam itu notulensi dan dicatat apa rumusan-rumusan keputusannya. Nah, inilah tugas kalian. Nah, sekarang kita masuk kepada pembagian tugas. Karena kalian hadir hanya 4 orang dan kemudian calon pendeta Yosia
Pasaribu tidak hadir sekarang, nantilah disampaikan kepada Yosia tugas-tugasnya. Nah, misalnya ini kan ada setiap satu hari ini, misalnya hari besok, mulai besok kita sudah mulai berapa sesi ini tugas ya, mulai dari jam 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti besok 8 sesi, 8 item maksudnya. Kalau sesi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 sesi besok. Tapi 8 item. Nah, berarti dibagilah. Notulen bertanggung jawab, misalnya kalian kan ada 5. Notulen bertanggung jawab 2 orang. Baru rumusan keputusan bertanggung jawab 3 orang. Nah, jadi setiap ada nanti 2 orang khusus notulen, baru 3 orang khusus keputusan, rumusan keputusan. Nah, itu. Siapa dan apa nanti kita akan bicarakan. Baru hari kedua ini ada mulai dari awal ibadah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sampai penutupan. Tapi sesi itu hanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 sesi. Tapi ada 7 kegiatan dari hari kedua untuk hari Rabu. Nah, berarti itu nanti kita bagi 2 lagi. Ada 2 notulen dan 3 rumusan keputusan. Nah, inilah yang mau kita bincangkan. Nah, sebelum kita tentukan orangnya, ada kira-kira pertanyaan dari kalian? Atau sebelum kalian bertanya, saya serahkan dulu kepada KRP untuk menambah penjelasan saya tadi soal pembagian rencana tugas yang harus dikerjakan oleh calon pendeta. Silakan, Pak KRP. Iya. Ya, terima kasih untuk Pak Sekretaris. Saya rasa apa yang sudah kita rancangkan baik yang tahun lalu dan sekarang sudah pas dengan apa yang disampaikan Pak Sekretaris. Tinggal bagaimana pembagian tugas tersebut biar lebih efisien ya, dan terjadi perputaran yang baik sehingga dia tidak hanya bertugas sebagai pembuat rantus dan ketetapan dan tugas sebagai notulensi, tapi berputarlah yang 5 orang. Saya juga tidak melihat si Josia ini di mana sekarang. Sayang juga kalau dia nggak mengikuti ini. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang tidak hadir seperti ini, segera menghubungi dia supaya bisa sama-sama, nanti tidak saling dalih berdalih ya, siapapun yang saat ini misalnya tidak hadir. Jadi saya rasa Pak Sekretaris sudah bisa dipilah-pilah, atau apakah 221 atau 23 ya, yang satu juga bisa agak leluasa dia ya, tetap ada, tetapi tidak melulu jadi 3-3-nya kerja. Bolehlah istirahat satu selama session ini, session ini dia sebagai pendengar yang baik gitu. Jadi berapa kali dia berputaran, ada 1 orang tetap dia sebagai posisi penonton, mendengar semua. Tapi yang 4 itu harus bekerja betul, iya, harus bekerja dengan betul-betul. Mungkin itu Pak Sekretaris, terima kasih. Oke. Baik, saya sudah undang Josia untuk masuk ke grup ke Zoom ini. Mungkin dia sedang dalam perjalanan, tapi dia sudah mau masuk. Baik, terima kasih kepada Amang KRP tadi yang sudah mengusulkan ada
seorang yang pemantau ya. Jadi dua notulen rantus tadi, baru satu pemantau. Artinya pemantau nanti jika ada trouble tetap dia menjadi penanggung jawab dan menghandle yang lain. Misalnya nanti trouble soal notulen dia handle. Trouble nanti misalnya rantus dia handle. Jadi satu orang ada pemantau gitu. Baik, karena ini Jumber gratisan 10 menit lagi sudah habis ya. Selesaikan 10 menit lagi ini. Kita bagilah pembagiannya. Nah, kalau dua-dua berarti satu laki-laki, satu perempuan lah kan? Satu notulen laki-laki, satu notulen perempuan. Satu notulen laki-laki, satu notulen keputusan kan gitu supaya seimbang. Satu yang apa? Nanti ada yang memantau gitu. Baik, kalau soal pembagiannya berarti nanti saya atau ada pertanyaan dari kalian sebelum saya bagi. Pertanyaan dari kalian, silakan. Ya, saya Mang. Ya, silakan. Kalau usul dari saya Mang seperti ini, karena kan sebenarnya Mang kami gitu kan yang selalu merasa kesulitan ketika menjadi notulensi. Jadi masukan dari saya Mang, gimana kalau misalnya Amang itu lebih diperbanyak aja ke notulensi ada 3 orang dan 2 orang untuk menetapkan rumusan keputusan. Walaupun misalnya nanti dia Amang jumlahnya tetap ada 3 orang, tapi setidaknya Amang walaupun ada nanti satu pemantau, tapi setidaknya bisa membantu untuk di notulensi. Karena memang selama ini yang menjadi kesulitan kami itu di notulensi. Kalau di rumusan keputusan mungkin kami tidak pernah terkendala, hanya di notulensi ini yang kami selalu kesulitan. Itu mungkin masukan dari saya, Amang. Terima kasih. Oke, baik. Berarti yang pemantau itu lebih condong kepada notulensi tugas dia ya? Iya. Kira-kira begitu. Baik. Iya. Nanti kalau sudah selesai pertemuan ini, karena ini direkam oleh kantor pusat, rekamannya itu nanti akan kami berikan kepada kalian. Supaya itu kalian bisa tonton ulang, kalian dengar ulang lagi untuk menulis notulensinya. Nah, semoga kerjasama dengan kantor pusat nanti bisa. Kalau saya sih yang membuat hostnya akan bisa saya rekam, setelah itu saya kirim ke kalian. Karena nanti kan hostnya dari kantor pusat. Begitu. Jadi terima kasih atas sarannya itu. Baik, ini selamat datang kepada Yosia ya, sudah bergabung. Ya, sedang connect audionya. Halo, selamat pagi Yosia. Halo, selamat pagi, Mang. Ya, baik. Kami tadi sudah berbincang soal persiapan besok untuk rapat pendeta dan seluruh calon pendeta menjadi notulis dan penulis rumusan keputusan, rancangan keputusan. Dan kami sudah membagi tugas, ada 2 tugas dari notulen. Yang pertama itu notulensi, mencatat semua proceeding dari setiap pertemuan kita dari awal sampai akhir. Yang kedua mencatat rumusan keputusan, rancangan rumusan keputusan dari rapat pendeta ini. Nah, dari setiap sesi ada 2 notulis, 3 notulensi dan 2 pembuat rancangan keputusan. Walaupun nanti yang 3 notulen ini ada seorang yang berfungsi sebagai pemantau dari semua kegiatan ini. Jika ada jaringan-jaringan misalnya nanti di antara kalian berlima, langsung menghandle kegiatan yang lain. Begitu. Jadi setiap apa tadi kami sepakati ada keseimbangan. Hari pertama dia misalnya sudah notulen, hari kedua dia menjadi rumusan keputusan, rancangan keputusan. Sehingga ada keseimbangan dalam rangka tugas. Setelah itu, 1 minggu setelah rapat, maka notulis akan menyerahkan hasilnya kepada kami untuk segera kami finalisasi dan dikirim ke semua amanginan pendeta, karena ini berkaitan dengan program pendeta GKPA untuk tahun 2021. Itulah yang kami bincangkan tadi. Nah, karena itu sekarang kita akan berbicara soal siapa dan yang bertugas untuk kegiatan ini. Baik, saya akan coba membagi-bagi. Nanti kita akan boleh sharing ya. Walaupun nanti keputusan ini saya akan bagikan ke kalian lagi.
supaya diingat. Hari pertama yang menjadi petugas notulen dan keputusan. Nah, notulen itu nanti yang pertama itu ialah siapa namanya, Dina ya, Dina dan Yosia, notulen. Baru untuk keputusan itu Mahichat dan Novalina. Baru yang bertugas sebagai pemantau pada hari pertama itu yaitu Sulastri. Tapi Sulastri pun dia harus tetap lebih condong kepada notulen, memperhatikan notulen ya. Itu hari pertama. Nah, hari kedua yang menjadi notulen itu ialah Sulastri. Sulastri bersama Mahichat. Baru untuk rancangan keputusan ialah saudara Yosia dan Nova. Baru nanti Dina sebagai pemantau. Oke, ini dulu rancangan dari saya. Ada kira-kira usul cocok CKR, cocok Kemerasa. Kalau tidak cocok Kemerasa biar kita tutup kan. Sudahlah ya, sudah cocok lah itu ya. Nanti akan saya kirimkan ke WA masing-masing. Tolong bisa Ke grup kita, saya akan kirimkan. Lalu terakhir, tolong disiapkan kuota. Dicek kuota sekarang. Kalau sudah menipis, beli. Nanti kantor pusat akan ganti. Nanti kantor pusat akan ganti kuota. Karena kan daripada datang ke kantor pusat kan lebih baik dikasih kuota kan. Ini konsekuensi rapat daring. Jadi kuota nanti akan ditanggung. Jadi belilah kuota 100.000 itu sudah bisa itu 2 hari kan. Supaya jangan nanti pada saat kalian mendengar tiba-tiba habis kuota putus. Nah, hilang hilang semuanya kan. Nah, itu jadi pastikan kuota bagus. Kedua, pastikan baterai kita full. Jangan nanti tiba-tiba mati karena baterai habis. Jadi pastikan. Karena apalagi lampu kan tidak bisa kita prediksi. Terkadang dia mati dan sebagainya. Kalau ada itu sekarang penyimpan baterai itu apa? charger. Bukan. Power bank. Power bank. Power bank. Diisi. Power bank. Mana tahu habis mati lampu, cok ke power bank. Gitu ya. Nah, itulah nasihat-nasihat terakhir sebelum ditutup. Oke, demikian kalau begitu sudah berakhir karena tinggal 1 menit lagi. Nah, kita tutuplah. Terima kasih kepada semua peserta calon pendeta yang akan bertugas besok dalam rangka mensukseskan rapat pendeta ke-59. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara. Untuk menutup pertemuan kita, mintalah KRP untuk berdoa. Mic-nya Bang belum dibuka. Mic-nya. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang sungguh baik, yang memberikan waktu terindah bagi kami untuk memberikan hal-hal yang berkenan ke hadapan-Mu melalui sedikit masukan bagi adik-adik kami, anak-anak kami semua yang menjadi notulen dan juga perancang rancangan keputusan dan surat ketetapan, sehingga semua berjalan dengan baik rapat majelis pendeta GKPA untuk tanggal 3 dan tanggal 4 November ini. Kami percayakan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Engkau selalu menyertai dan memberkati mereka, berikan kekuatan mata yang awas, pendengaran yang jeli, sehingga seluruh keputusan dapat dicatat dan dapat dituangkan di dalam rantus-rantus. Terima kasih Bapa dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Oke, selamat pagi, selamat bekerja. Horas. Selamat pagi, Bang. Bekerja dan berkarya. Tuhan Yesus memberkati.